teman-teman, kembali lagi di podcast Kepo Terus. Kali ini aku tidak sendirian loh. Halo, Boleh perkenalkan namanya siapa? nama saya Binsa Deviawa, bisa dipanggil Devi. Alamat saya Desa Grogol, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Sekarang saya sekolah di SMA Negeri 1 Karangtengah. Sejak kapan mulai mengikuti organisasi pramuka? Sejak SMP karena diwajibkan. Apa alasan awal kamu mengikuti pramuka? Awalnya sih karena wajib, terus lama-lama nyaman, jadi betah di situ. Bagaimana kesan pertama kamu mengikuti latihan pramuka? Kesan pertamanya tuh menegangkan karena kegiatannya yang melelahkan, terus teman-temannya yang kan belum kenal, terus ya ada yang kurang gitu awalnya, tapi lama-kelamaan ya nyaman sih di situ karena tuh seru gitu. Nah, awalnya kamu tertarik dengan organisasi pramuka itu? Awalnya diwajibkan, soalnya kelas 10 kurikulum merdeka harus ikut pramuka semua. Dina, dari mulai itu kamu jadi minat di organisasi pramuka? Ya, soalnya banyak kegiatan seru, apalagi pas perkemahan di luar sekolah. Nah, sekarang ini kamu itu meneruskan Bantara. Iya, Ya, ini di posisi itu. ya di posisi itu, tapi Sudah. mau pelantikan laksana. Oh, kamu juga ikut laksana? Mungkin, Kok mungkin? ya karena bingung soalnya lanjut nggak ya, mau lanjut tapi bingung, mau nggak nanggung gitu kan, kayak gimana gitu. Menurut kamu apa arti pramuka dalam kehidupan sehari-hari? Arti pramuka sehari-hari itu menerapkan kedisiplinan seperti berangkat sekolah tepat waktu, baris berbaris, dan tanggung jawab. Kegiatan apa yang paling seru di pramuka menurut kamu? Paling seru itu perkemahan, soalnya kita bisa cari pengalaman, terus bisa belajar ilmu alam gitu. Apa pengalaman yang paling terkesan saat kamu ikut perkemahan? Waktu api unggun, soalnya tuh vibes-nya tuh gak bisa dijelaskan gitu, kadang ada rasa hening tapi tuh tenang gitu. Pernah nggak kamu mengalami hal lucu atau menakutkan saat berkemah? Pernah, pas temenku yel-yel itu dia malah joget sendiri. Gak manut sama liriknya gitu. Ya kayak lagunya beda. Tapi dia masih joget-joget sendiri. Iya. Ya baik. Ya, pengalaman yang menakutkan ada? Mungkin pas cek perkap. Soalnya kalau salah bawa alat kan ya dihukum ya gitu. Soalnya aku pernah dihukum juga. Bisa ceritakan pengalaman yang paling menegangkan saat di pramuka? Saat pelantikan Bantara waktu malam, kan itu kan kita disuruh tidur, terus tuh kita tidur, tapi tuh posisi kita tuh kayak udah capek, jadi tuh kita nggak sempat ganti baju gitu kan. Terus tiba-tiba jam 1-an kita tuh ada orang gedor-gedor pakai suara ambulan gitu, kayak suara polisi menyeramkan gitu. Iya gitu. Terus kita langsung disuruh bangun sambil jongkok. Waduh. Gitu. Terus kita disuruh jongkok sampai lapangan, itu disuruh bawa barang-barang semua, barang-barang harus dibawa tanpa terkecuali. Apa kegiatan favorit kamu di pramuka? Pertolongan pertama, soalnya di situ tuh bisa bantu-bantu orang, terus kita juga
bisa konsultasi juga gitu, kayak cerita-cerita lah gitu. Menurutmu dari organisasi pramuka sama organisasi lainnya apa perbedaannya? Kalau di pramuka itu kita bisa belajar baris berbaris, organisasi kayak OSIS itu bisa dilakukan di pramuka. Terus PMR pertolongan pertama itu juga ada di pramuka. Jadi itu kayak pramuka tuh lengkap, Menyangkut semuanya kayak gitu. ya. Bagaimana peran pembina saat membentuk karakter di pramuka? Peran pembina itu mengajarkan siswa untuk disiplin dan bertanggung jawab, seperti harus berangkat pramuka tepat waktu, kalau enggak ya dihukum gitu. Apa keterampilan khusus yang kamu pelajari di pramuka? Membuat tenda, terus membuat tandu untuk orang sakit, mengobati orang sakit kayak perban gitu. Bagaimana pramuka melatih kedisiplinan? Lewat mengatur waktu, seperti datang tepat waktu, terus baris berbaris. Apa semboyan atau moto yang selalu kamu pegang dalam pramuka? Satyaku ku dermakan dan maku ku bangkitkan, karena itu semboyan bagi anak pramuka. Oke. Nah, pramuka membentuk jiwa. Menurutmu bagaimana pramuka membentuk jiwa kepemimpinan? Dengan memberi kesempatan untuk memimpin regu, terus memberi kesempatan berdiskusi, kayak menyampaikan pendapat, Oh, iya. seperti itu. Kamu pernah menjadi pemimpin regu? Pernah. Gimana rasanya saat memimpin? Rasanya campur aduk, ada rasa was-was, tapi kita juga belajar tanggung jawab dan tegas. Apa tantangan terbesar saat menjadi pemimpin regu? Orang Saat teman-teman itu susah diatur, kadang kan kita harus berlatih sabar gitu. menurutmu beberapa penting kerja tim dalam perguruan? Sangat penting, karena kalau nggak ada kerja sama tim itu bakal kayak nggak bakal kesampaian kayak obrak-abrik gitu loh, ngerti ya? Iya. Pernah nggak ada konflik di regu? Pernah nggak ada konflik di regu dan bagaimana cara mengatasinya? Pernah. Cara mengatasinya dengan musyawarah dan dipertanyakan satu pihak dan pihak lainnya, agar mereka semua bisa menyampaikan pendapat dan kita juga dan mereka dapat keadilan. Apa perbedaan suasana saat latihan pramuka di sekolah sendiri dan di alam terbuka, contoh kok kemah? Kalau di sekolah sendiri kan lebih formal ya. Kalau di luar kan kita bisa bebas menikmati alam, terus kita juga bisa mengerti cara beradaptasi di alam. Apa makna Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan menurut kamu? Artinya janji harus ditepati dan kewajiban harus dilaksanakan. Bagaimana pramuka membuatmu dekat dengan alam? Dengan mencintai alam, menjaga lingkungan dan hidup sederhana. Kegiatan apa menurutmu yang paling bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Pertolongan pertama sih, soalnya kan sekarang lagi musim kecelakaan, jadi kita butuh banget pertolongan pertama, misal kalau ada kecelakaan mendadak gitu. Menurutmu bagaimana pramuka menumbuhkan rasa nasionalisme? Dengan saat upacara, terus saat menyanyikan lagu-lagu nasional, terus saat gotong royong. Menurut kamu apa momen yang paling mengubah hidup saat ikut pramuka? Perkemahan dan kedisiplinan. Nah, itu karena apa? Karena perkemahan itu bisa melatih kita mencintai alam. Terus kalau kedisiplinan kita bisa menjadi tepat waktu. Ada satu pengalaman pramuka yang ingin kamu ulangi, itu apa?
perkemahan. Ya, kemahan. Dan itu kenapa? Karena perkemahan itu seru, bisa keluar sekolah, kayak jelajah dengan alam, mencintai alam juga. Ya banyak lah. Pernah nggak merasa hampir menyerah saat ikut pramuka? Pernah saat tes-tesan, terus aku gak bisa jawab, terus dikasih hukuman sit up, terus sit up, push up, berapa set gitu. Dan apa yang buat kamu bertahan ikut lagi? Support dari teman-teman. Apa sosok yang paling menginspirasimu saat di pramuka? Kakak-kakak senior yang mengajarkan kuping hel. Apa pengalaman paling berharga yang buat kamu di pramuka dalam kehidupan sehari-hari? Kedisiplinan. Karena tuh kedisiplinan tuh bisa mengajarkan banyak hal, kayak bangun pagi, terus berangkat sekolah tepat waktu, kayak sholat juga, banyak lah hal-hal yang bisa diambil. Kalau ada kegiatan pramuka paling menantang menurutmu itu apa? Penjelajahan. Ya, dan itu kenapa? Karena apa? Karena penjelajahan tuh ya kita harus menyelesaikan misi, kayak mendapatkan target juga, diwaktuin juga kan itu gitu, untuk mencapai target lah. Bagaimana rasanya kamu saat pertama kali mengikuti upacara api unggun? Perasaannya tuh deg-degan, tapi ada sensinya juga, terus serem, hening, tapi tuh kita nyaman di situ, jadi tuh enak lah kalau dibuat ngelamun, tapi nggak boleh ngelamun. Kalau ngelamun ya kesurupan gitu. Seberapa besar pramuka membuat kepercayaan dirimu? 50% mungkin, karena kita kan juga di situ diajari tegas, terus tanggung jawab, kepemimpinan juga gitu, banyak hal yang diajarkan. Pernah nggak merasa kegiatan pramuka membantumu saat pelajaran di sekolah? Pernah pas pelajaran PJOK, kan itu kan ada perkemahan kan. Perkemahan. Jadi tahu. Jadi kita tahu kayak apa pertanyaannya. Bisa jawab. Iya. Kalau kamu diminta mendeskripsikan 3 benang pramuka, apa saja? Organisasi, kedisiplinan, tanggung jawab. Apa mimpi dan cita-cita terbesar kamu saat ikut pramuka? Bisa melanjutkan tingkat tinggi, kan pramuka kan bisa masuk ke polisi ya, soalnya tuh aku tuh cita-cita jadi polisi, jadi pengen ikut pramuka karena pengen jadi polisi. Apa pesanmu buat teman-teman yang masih ragu untuk ikut pramuka? Dicoba dulu, karena nanti siapa tahu kita juga bisa nyaman ikut di organisasi ini dan seru. Bagaimana pandanganmu tentang pramuka di era digital sekarang ini? Ya harus bisa menyesuaikan sih, dan jangan sampai hilang tradisi dan kebersamaannya. Apa harapanmu untuk pramuka di masa depan? Harapanku semoga pramuka makin berkembang, lebih kreatif dan lebih inovatif. Apa pesan motivasi buat pendengar podcast ini? Tetap semangat belajar dan jangan takut mencoba hal baru. Salam pramuka. Terima kasih untuk Debbie sudah
datang ke podcastku kali ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.